Pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Pasti sehat-sehat dan semangat semua dong. Nah, pada pagi hari ini ada Kak Lukas dan ada Kak Luki. Yeay. Oke, sebelum kita masuk ke sekolah minggu, sekarang kita mau nyanyi satu pujian. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, sekali lagi, satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk dipersiapkan Alkitabnya, yuk dipersiapkan, kita mau masuk ke firman Tuhan. Oke, halo adik-adik. Sekarang kita bertemu sama Kak Lukas. Oke, nah Kak Lukas akan membawakan firman, tetapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bangun pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini pula Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca firman Tuhan dan kami berusaha untuk bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan tersebut. Sehingga apa yang kami dengar dan kami baca pada hari ini itu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh menjadi hikmat untuk kami lakukan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat, dan kami boleh melakukannya itu di luar saat kami harus bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini Kak Lukas akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-35. Kak Lukas akan bacakan untuk adik-adik semua. 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat 32 sampai dengan 35. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya,
pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Demikianlah firman Tuhan. Oke, sekarang Kak Lukas mau bercerita. Kak Lukas punya teman adik-adik. Namanya Jessica dan Nela. Nah adik-adik, Jessica dan Nela ini itu bertengkar di kelas. Oke, kita coba membayangkan gitu ya adik-adik ya. Jessica sama Nela ini bertengkar karena rebutan buku tulis. Jadi ada buku tulis gitu ya. Buku tulis itu entah punya siapa, kita nggak tahu. Tapi lagi dipegang sama Jessica. Nah, si Nela yang melihat buku tulisnya Jessica, kayaknya itu buku tulis kok bagus ya? Jangan-jangan itu buku tulisku lagi. Wah, rebutan mereka. Bertengkarlah mereka. Nggak sampai yang gebuk-gebukan juga enggak sih. Tapi paling bertengkar gitu. Loh, Jess itu kan punya aku, kata Nela. Masa sih ini punyamu nggak ada namamu di sini, kata Jessica kayak gitu. Dan mereka terus berdebat dan bertengkar di situ. Adik-adik, kemudian datanglah satu orang. Kita sebut aja namanya Riko. Gitu ya. Si Riko ini melihat Jessica sama Nela tuh ngapain sih? Kayaknya lagi bertengkar deh mereka. Apa ya yang harus aku lakukan? Nah adik-adik, cerita kita hari ini itu hampir sama dengan ceritanya Jessica dan Nela yang tadi kakak sampaikan di depan. Ada yang namanya Daud. Ada yang namanya Abigail. Tapi siapa sih sebenarnya Daud dan Abigail ini? Daud kita tahu bersama lah ya. Dia adalah Raja Israel dan sebagainya. Abigail ini siapa? Ini yang menarik adik-adik. Abigail itu adalah istri seseorang. Namanya adalah Nabal. Kalau adik-adik membaca 1 Samuel pasal 25 dari ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir, kita akan menemukan kata Nabal berkali-kali disebut. Nah adik-adik, Nabal ini sifatnya keras. Nabal ini sifatnya bisa diomong jelek. Gitu. Nah, Nabal saat itu sedang bertengkar sama Daud. Memperebutkan sesuatu yang adik-adik juga bisa baca dalam bacaan kita pagi hari ini. Daud dan Nabal mau ngapain ya? Bahkan mereka udah siap adik-adik buat berperang. Daud berkomitmen, ngomong sama dirinya, aku akan menghabisi Nabal. Wah, mendengar hal ini adik-adik, Abigail yang merupakan istrinya Nabal tahu, waduh, kalau misalnya aku nggak ngomong sama Daud sekarang nih, aku yang sebagai istrinya Nabal pun pasti akan kena dampaknya. Sehingga Abigail meminta dalam tanda kutip nih ya, pembantu-pembantunya untuk mempersiapkan barang-barang, bawaan-bawaan untuk dibawa kepada Daud untuk minta pengampunan. Ceritanya kemudian si Abigail ini datang nih ke Daud. Tuk. Daud tahu Abigail ini adalah istrinya Nabal. Tiba-tiba saat Abigail sudah sampai kepada Daud, Abigail ngomong dengan membawa tadi ya, bawaan yang begitu banyak yang sudah disiapkan sama Abigail sebelumnya. Daud, tolongin dong, jangan bertengkar ya sama suamiku. Jangan bertengkar ya sama Nabal. Karena kalau misalnya kamu bertengkar sama Nabal, banyak banget yang dirugikan. Termasuk pengikut-pengikutnya Nabal. Termasuk pembantu-pembantunya Nabal. Dan termasuk juga Abigail sendiri. Karena Abigail itu adalah istrinya Nabal. Nah adik-adik di sini menarik. Setelah berusaha untuk
negosiasi, ngomong sama Daud. Daudnya ngomong seperti tadi kakak bacakan untuk adik-adik. Wah, Daud melihat, wah Abigail ini baik ya. Ternyata ada loh yang mau menengahi aku dengan Nabal. Sehingga Daud pun ngomong, oke, kalau begitu aku tidak akan menghancurkan Nabal. Nah adik-adik, hari ini sebenarnya fokusnya kakak adalah pada Abigail. Saat kita melihat, kayak tadi ya, Riko melihat Jessica dengan Nela sedang bertengkar memperebutkan buku. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan oleh Riko? Kak Lukas punya beberapa pilihan nih. Yang pertama, mungkin saja si Riko ini ngomong, oh yaudah Jessica, Nela. Kayak justru memancing pertengkaran itu. Atau pilihan yang kedua, Riko datang kepada Jessica dan Nela, kemudian ngomong, kalian itu sedang ngomongin apa sih? Bertengkar soal apa sih? Memperebutkan apa sih? Adik-adik kira-kira akan menjadi orang yang seperti apa? Menjadi seperti Riko yang pertama, tadi Kak Lukas jelaskan, yang nyorakin Jessica sama Nela, atau yang berusaha untuk membawa damai kepada mereka, supaya keduanya bisa saling bermaafan. Kira-kira adik-adik ada di posisi yang mana? Adik-adik suka menjadi seperti apa? Karena ingat, Tuhan mengajarkan kita adalah sebagai anak-anak pembawa damai. Bukan sebagai anak-anak pembawa tengkar. Apalagi nyorakin temennya buat bertengkar. Pelajaran kita hari ini adalah adik-adik. Adik-adik harus berani untuk menjadi anak-anak pembawa damai itu. Adik-adik harus berani melerai teman-temannya yang sedang bertengkar. Melerai orang yang sedang siap untuk gontok-gontokan gitu kan. Kita lihat apa yang terjadi pada Abigail. Saat Abigail berhasil membawa segala sesuatu kepada Daud, kemudian minta maaf kepada Daud, Daud dan Nabal tidak jadi bertengkar. Sehingga tidak terjadi yang tadi diomongkan pada Alkitab kita, pada bacaan kita hari ini, terjadi pertumpahan darah. Enggak terjadi. Coba bayangkan kalau misalnya Abigail tidak melakukan itu. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Sekarang, kalau Lukas tanya kepada adik-adik, siapkah adik-adik menjadi anak-anak pembawa damai? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami pada hari ini untuk menjadi anak-anak pembawa damai, untuk menjadi anak-anak yang selalu ingin menjadi penengah. Kalau kita atau anak-anak kami, adik-adik kami melihat pertengkaran antara teman-teman, tolong kami ya Bapak untuk kami boleh menjadi anak-anak pembawa damai itu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membantu kami untuk kami boleh menjadi anak pembawa damai yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.